Hai Scorp, kita ketemu lagi di bulan April ini sama gue Lucky dan Abralakabra. Ada apa di bulan April ini? Highlights gerhana matahari, matahari bersama dengan new moon dan juga north nodes, jadinya gerhana matahari ya di Aries. Spesial banget karena di nggak hanya mereka aja tuh yang lagi di Aries, namanya juga seasonnya Aries, jadi kebanyakan planet-planet ada di Aries, termasuk Merkurinya ya, Merkuri di Aries dan juga lagi retrograde. Terus Chiron ada di sana juga ya, plus nanti pertengahan bulan tanggal 15 Venusnya ikut join di sana. Nah, cuman sekedar ngingetin aja ya kan, ini gua kebalik ya. Ya sekedar ngingetin aja, gerhana bulan kemarin di Libra ya, tanggal 25 Maret sampai gerhana matahari tanggal 8 ini, itu ada portal yang kebuka untuk kita healing ya, karena ada Chiron di situ. Ya. Chiron itu asteroid the wounded healer ya, penyembuh luka dan trauma. Anyway, kita lihat aja langsung buat Scorpio berdampak nggak sih? Ya. Kita lihat aja Scorpio di bulan April ini. Oh ya, ini general reading ya, jangan paksain untuk sesuai, ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan lupa untuk nonton juga moon sign dan rising sign kalian, jadi nggak nonton hanya sun sign kalian. Plus cross watcher kalian welcome to join karena energi gitu. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Alright, oke. Scorpio di bulan April ini ada apa sih? Ada aspek-aspek juga sih, Jupiter dan Uranus di Taurus tuh konjungsi. Jupiter konjungsi Uranus di Taurus. Plus dapat deh. Full moon in Scorpio ya kan tanggal 25. Nih, kartu pertama kalian Nine of Materials kebalik ya. Under the deck, alam bawah sadar kalian. Muse of Voices. Saat ini kondisi dan situasi Scorpio, Nine of Materials kebalik. Nih, kalau nggak kebalik begini ya, Nine of Materials itu sangat independen, ya, sangat independen, mandiri, ya, self indulgence gitu, ya. Sangat menikmati dengan kesendiriannya, ya. Anyway, kalian dapat kebalik, artinya kalian sangat tergantung, kalian masih belum bisa mandiri secara finansial, secara pribadi, personal, individu. Ini energi Virgo, by the way, energi Virgo. Virgo buat Scorpio. Ini kalian masih tergantung pada network, lingkungan sekitar kalian, teman-teman ya. Challenge-nya Two Voices. Kalian bingung, kalian ragu-ragu ya, antara dua pilihan. Ini pikirannya, kalian bingung, tapi lebih kepikiran. Ini energinya siapa namanya? Ini energi Libra. Energi Libra.
Libra buat Scorpio itu ada di rumah ke-12. Ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu selalu tentang alam bawah sadar, karma. Ya, tentang bayangan-bayangan kita, shadow, ya, kegelapan, tentang segala hal yang kita tidak ketahui. Jadi ini juga termasuk kekhawatiran ya, karena segala sesuatunya belum kita ketahui gitu. Jadi kayak mungkin kalian khawatir kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Jadi kalian masih tergantung gitu. Ini Joe Voices. Kalian masih khawatir. Jadi kalian untuk bisa mandiri ya, atau independen, itu masih banyak kekhawatirannya. Dan itu mungkin ada kaitannya dengan shadow work. Atau kalian belum bisa berdamai dengan ketidaktahuan. Jadi seakan-akan kalian masih bergantung. Padahal kalian sangat mandiri loh, Scorpio tuh. Fondasi The Hierophant. Ini tentang komitmen, tentang family ya, keluarga, tentang tradisi, tentang rumah tangga. Nilai-nilai itu semua lah. Ini energi Taurus. Ya, seperti gue bilang tadi, ada energi Jupiter konjungsi dengan Uranus di Taurus. Ya. Ini masalah relationship, partnership. Jadi kalau kalian masih Jupiter itu kan, energi Jupiter itu adalah bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita. Bagaimana kita melihat batasan-batasan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan batasan? Ya. Sesuatu yang baru itu kah menjadi batasan, atau yang lama itu menjadi batasan? Sesuatu yang kita tidak tahu itu kah jadi batasan kita? Apakah pengetahuan kita sendiri yang malah menjadi batasan? Karena dia konjungsi dengan Uranus. Uranus itu pemberontak. Dia akan ngekat hal-hal yang sifatnya sudah tidak sejalan, sudah tidak sesuai. Ya. Emang yang masih sejalan sama kita yang mana? Yang lu udah paham benar? Yang kalian udah paham banget? Atau yang kalian nggak tahu itu? Justru menurut kalian itu nggak sesuai? Karena di luar nalar kalian itu. Jadi menurut kalian itu nggak sesuai. Atau ketidaktahuan itu sendiri buat kalian itu nggak sesuai. Itu jadinya cognitive dissonance loh. Scorpio ya, fixed mindset. Sulit untuk menerima hal baru. Butuh proses untuk bisa menerima, harus ada lewat riset dan segala macam ya. Nah, ini Jupiter konjak dengan Uranus di Taurus. Ya, berdasarkan nilai-nilai, tradisi, ya, komitmen. Ya. Komitmennya terhadap apa dulu? Terhadap kita yang selalu berubah, atau komitmen pada apa yang tertulis? Our future self, atau sama kita yang kemarin? Ya masih ada lagi pilihan yang lain gitu loh, ya kan? Abu-abu bukan pilihan, abu-abu juga pilihan maksud gue. Anyway, untuk yang sudah lewat, ya,
yang sudah berlalu, kalian dapat Ten of Materials, Ten of Pentacles. Ini stabilitas loh, stabilitas, kebahagiaan, rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia, dan ekonomi juga, ekonomi dan finansial oke. Ini energi Virgo. Termasuk juga lingkungan kalian yang bahagia ya. Karena itu energi Virgo. Dan fokus kalian sekarang, Five of Pentacles, Five of Materials. Kalian merasa terabaikan. Kalian merasa tersisihkan. Kalian merasa kekurangan. Kalian merasa tersingkir. Itu hanya perasaanmu aja, nak. Nggak, good. Ya, ini juga merasa kekurangan ya, merasa kekurangan. Five of Pentacles, kekurangan juga secara finansial. Ya. Jadi kalian merasa kurang mampu. Kenapa fokusnya ke situ ya? Pertanyaan gue sih, kenapa fokus jadi malah jadi fokus gitu loh ke situ. Anyway, ini energinya Taurus. Secara relationship, partnership, kalian membutuhkan partner. Kalian mencari partner, entah itu personal, entah itu profesional. Near future, Muse of Emotion, King of Cups, Pisces, energi Pisces. Energi Pisces ini ada Saturn, Neptune, dan juga Mars. Mars konjungsi dengan Saturn di Pisces ya. Sedangkan Saturn itu adalah yang memberi batasan-batasan di dunia. Dan juga peraturan-peraturan, ya. Kebijakan-kebijakan, itu energi Saturn. Dan sedangkan Neptune itu adalah visi, fantasi, imajinasi, idealnya. Nah, yang perlu kita sadarin kadang-kadang ya, Neptune itu kalau nggak lagi retrograde, kita melihat segala sesuatu itu pakai lensa berwarna. Jadi suka agak-agak halu gitu loh. Ya, dengan mimpi, fantasi, imajinasi, dan idealnya itu ya. Karena yang perfect itu kadang nggak ada, nggak eksis. Ya kan? Mengejar yang idealnya. Sama Saturn diginiin, hello, serius loh, lo ngejar sesuatu yang real aja lah gitu kan. Jadi si Saturn itu ngefilter mimpi-mimpi yang bisa direalisasikan aja, apalagi dia konjungsi dengan si Mars. Mars itu kan dewa perang ya, kesatria, dia tindakan dan action. Nah, actionnya kita kan kata-kata seringnya untuk mengejar mimpi, mengejar atau mewujudkan mimpi menjadi nyata, ya kan? Nah, sama si Saturn itu direm. Mau ngapain lo? Gitu. Mau ngapain? Mau kemana? Gitu maksudnya, kurang lebih ya. Nah, Pisces buat Scorpio itu ada di romance, anak-anak, masa kecil kalian. Ya, bagaimana kalian berekspresi dan kreativitas kalian juga, dan bagaimana kalian enjoy dengan hidup kalian, menghabiskan hidup kalian. Ada yang suka shopping, ada yang sukanya ngelukis, ada yang sukanya nulis, ya macam-macam. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan hidup kita gitu, bagaimana we enjoy our life gitu kan. Itu energi Pisces buat Scorpio. Jadi near future, kalian mencoba untuk menjadi wise, menjadi lebih bijak dengan menyampaikan ya, dengan menggunakan waktu kalian dalam mengekspresikan diri.
Dan bagaimana kalian melihat diri kalian? The sun. Nah, ini energinya matahari ya. Matahari ada di Aries. Ada gerhana matahari ya kan di Aries. Aries itu ruling planetnya sama loh sama Scorpio, Mars. Makanya mereka berdua, Mars sama Scorpio itu sulit untuk diminta bersabar tuh sulit. Sulit banget. Karena emang mereka maunya udah jalanin aja, udah kerjain aja gitu. Kan? Scorpio lagi punya apa namanya? Willpower-nya kenceng banget. Nah, gerhana matahari ya, dampaknya apa? Nah, bersamaan dengan Mars konjungsi Saturn di Pisces. Nah, semuanya lagi ada rapat paripurna tuh di apa namanya? Di Aries. New Moon, bulan di Aries. Matahari di Aries, Chiron di Aries, North Node di Aries, Merkuri retrograde di Aries. Venus juga di Aries. Ada kebenaran di situ yang akan terungkap. Dan yang jelas ini karena matahari itu juga simbol dari ego kita sendiri ya, hasrat kita sendiri ya. Tapi ya itu juga kebenaran. Aries buat Scorpio itu di dalam sehari-harian, kebiasaan-kebiasaan, rutinitas kalian. Nah. Jadi mungkin ada yang butuh healing, ada yang butuh introspeksi karena Merkuri lagi retrograde. Kalau kalian belum ngerti apa namanya retrograde, istilah retrograde di astrologi, untuk yang udah tahu di skip aja. Gue cuma ngingetin yang belum, ngasih tahu yang belum tahu. Retrograde di astrologi itu bukan artinya planetnya mundur ya. Apapun planetnya kalau lagi retrograde itu maksudnya mereka diam. Retrograde itu cuma istilah buat kita ya yang di bumi melihat planet itu yang diam itu karena bumi yang bergerak, berputar. Jadinya planet itu terlihat mundur padahal dia cuma diam. Nah, dampaknya apa? Dampaknya energi yang diam itu atau muter di tempat itu itu lebih dekat dengan bumi. Jadi energinya itu lebih masif gitu, lebih besar yang kita dapatkan. Nah, karena kali ini yang lagi retrograde itu Merkuri itu kan tentang mindset, ya, persepsi, komunikasi, ilmu pengetahuan, wawasan, segala pengalaman yang kalian miliki dari kecil hingga saat ini, tentang siblings, kakak adik, tentang travel, tentang deal, kontrak, ya. Itu diminta sama electricity, elektronik ya. Itu semua frekuensi, itu semua tuh Merkuri tuh. Nah, hati-hati dengan Merkuri di Aries, biasanya pinginnya Merkuri itu cepat pergerakannya dibanding planet-planet yang lain. Jadi pinginnya semua ditebas aja gitu. Nah, yang disarankan bukan yang nggak boleh melakukan travel, bukan yang nggak boleh bikin deal atau kontrak, tapi diminta untuk be careful, hati-hati, lebih ke detail supaya tidak ada penyesalan gitu. Dan Merkuri retrograde itu kita diminta juga untuk introspeksi karena apapun yang kita alamin sekarang itu adalah akibat dari apapun yang kita lakukan kemarin gitu. Jadi kita bisa lebih melihat lagi langkah selanjutnya gitu aja, ya kan? Dengan portal yang terbuka ini untuk healing ya, dari gerhana bulan tanggal 25 Maret kemarin di Libra dan gerhana matahari di Aries, itu kesempatan kita untuk healing. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu hanya karena luka-luka di belakang, ya, atau trauma-trauma yang misleading kita, salah mengarahkan kita sehingga kita mencoba menghindari dari apa yang pernah kita alami, luka yang pernah kita alami di masa lalu gitu. Terus ada yang bilang, lah kan gue nggak mau digoblok 2 kali gitu. Gue nggak mau terjebak 2 kali ya. Itu tuh yang misleadingnya trauma tuh, nah, anyway, lanjut aja langsung ke faktor eksternal yang mempengaruhi kalian.
Two of Pentacles. Two of Pentacles ini kalian juggling ya, kalian mencoba menimbang-nimbang mana yang lebih punya nilai, mana yang lebih berbobot, mana yang harus gue prioritasin dulu. Ya. Lagi-lagi ini energi Taurus. Ya. Mau contoh personal apa profesional gitu kan, keluarga atau pekerjaan, ini di juggling. Hope and fears, the word, sesuatu yang sudah berakhir, seperti siklus kan, tuh gitu. Sesuatu yang sudah berakhir, sesuatu yang sudah selesai. Ini energinya Saturn. Saturn di Pisces. Ini buat kalian adalah anak-anak, bisa masa kecil kalian yang memang sudah berakhir, mungkin yang kalian karmanya sudah kelar, ya kan? Bisa jadi karena Saturn itu juga karma duniawi ya. Kayak contoh umpamanya yang berhubungan dengan anak-anak adalah kalian sudah anak-anak udah gede, ya kan? Nggak perlu lagi dong kita ngikat gitu kan, nggak perlu lagi kalian ngurusin banget gitu. Mereka udah punya hidupnya mereka sendiri, mereka punya pilihan dan tentuan bagaimana menentukan hidupnya mereka sendiri gitu kan. Ya nggak perlu lagi dong gitu loh, ngeribetin amat gitu ya. Salah satu contoh. Ini juga tentang kreativitas kalian. Mungkin kalian biasa nyanyi, tapi sekarang lu udah mungkin kreativitas lu udah bukan lagi di situ gitu. Mungkin sekarang udah lebih jadi presenter, contoh kreativitas ya, sesuatu yang sudah berakhir ya. Atau lingkungan masa kecil kalian, atau bahkan ini romance. Oke. Outcome. Seven of Swords. Ini pengkhianatan. Ya. Ada pengkhianatan. Outcome-nya ada pengkhianat. Mengkhianati. Seven of Swords. Dia yang diam-diam mencoba untuk melakukan sesuatu di luar. Dia nggak mau kelihatan sama orang lain apapun yang dilakukannya. Ini Seven of Swords. Ya, yang perlu disadarin ini adalah self deception. Kalian sedang mengkhianati diri kalian sendiri, atau siapapun lah gitu. Kalaupun itu cross watcher ya, di saat ada pengkhianatan itu adalah di saat kita sebagai pelaku atau kita sebagai yang dikhianati sama. Itu seperti membohongi diri sendiri. Ini energinya Aquarius. Buat Scorpio itu di rumah, pengkhianatan di rumah. Rumah keempat itu properti, rumah tangga, ya. Tradisi, nilai-nilai, tradisi ya, budaya itu, entah itu kalian sebagai yang melakukan atau bukan, ya. Yang jelas itu kita mengkhianati diri sendiri. Dan di Aquarius itu ada Pluto, transformasi. Ya, buat Pluto itu artinya planet transformasi. Oke, kartu terakhir ya. Alam bawah sadar kalian itu dapat Muse of Voices. Muse of Voices. Ini
energi Aquarius. Ini ya, terjemahan deh, terjemahan lain dari Seven of Swords sebagai pengkhianat tadi ya. Ini juga smart ass. Smart ass itu apa ya? Smart ass itu orang cerdik yang mencoba mengakalin situasi, main belakang. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini energi Aquarius juga. Dia sangat jago membangun strategi, berkonsep, memberikan ide, ya. Mengembangkan ide, ya, inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan, ya. Ya mungkin kalian secara alam bawah sadar kalian sedang mencoba mengembangkan konsep dan ide-ide inovatif ya. Oke deh, segitu aja Scorp. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.